Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Diningsih dari Peminatan Epidemiologi semester 5. Saya akan mengerjakan UAS analisis data epidemiologi, yaitu mengenai uji stratifikasi dan dosis respon. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita sudah punya data yang akan kita pakai di sini. Nah, sebelum kita akan melakukan analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa data yang sedang kita gunakan ini. Jadi kita akan memeriksa bagaimana hubungan dari jarak kelahiran terhadap berat badan lahir pada bayi. Jadi di sini ada B11 itu jarak kelahiran, lalu B4 di sini ada jenis kelamin bayi, M19 ini adalah berat badan bayi pada saat lahir, board ini dia anak keberapa, lalu B2 ini kelahiran berapa si bayi itu, lalu V010 ini merupakan tahun kelahiran dari ibu atau dari responden. Nah, karena kita akan memeriksa dari hubungan dari jarak kelahiran dan terhadap berat badan lahir, jadi kita di sini akan menggunakan B11, B4, lalu stratifikasinya itu menjadi berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini data yang kita punya itu adalah berbentuk numerik. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah membuat kategori dari jarak kelahiran dan berat badan bayi. Kita akan menjadikannya itu menjadi data numerik. Jadi yang berdasarkan definisi personal. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah membuat variabel baru kategorik. Yang pertama mungkin berat badan lahir ya. Kita dengan komen generate atau bisa juga G. Lalu beri nama variabel barunya itu saya beri nama berat lahir sama dengan berat. Jadi M19 sudah, lalu kita record berat lahir ini sesuai definisi operasional. Jadi kita bisa lihat di sini definisi operasionalnya yaitu berdasarkan dua kategori, yang 0 itu di atas 2.500 gram maksud saya, itu merupakan normal, lalu di bawah 2.500 dengan kode 1 itu BBLR. Jadi 2.500 garing max sama dengan 0, lalu min garing 2.499 sama dengan 1. Nah, sudah di record. Selanjutnya kita akan membuat definisi dari labelnya. Bisa label define atau di sini saya label saja. Labelnya saya beri nama berat lahir juga agar tidak bingung. Sebenarnya ini operasional, tapi saya pakai berat lahir. Jadi 0 itu normal, 1 itu BBLR. Selanjutnya label value itu untuk memasukkan label define tadi ke dalam variabel, yaitu berat lahir dimasukkan dalam variabel berat lahir. Nah, di sini sudah termasuk. Jadi kita tinggal tag saja berat. Nah, di sini sudah terlihat analisis deskriptif dari variabel berat lahir. Jadi di sini kita interpretasikan secara analisis deskriptif dari variabel berat lahir ini terdapat 550 bayi atau sekitar 5,99% dari keseluruhan total yang memiliki berat
badan lahir rendah. Di sini kita sudah lihat angkanya sebanyak 550 bayi, yaitu persentasenya itu 5,99%. Oke, kita lanjut untuk membuat data kategorik dari jarak kelahiran. Caranya sama, generate, lalu jarak kelahiran, sesuai teman-teman aja, tapi saya jarak kelahiran. Lalu di sini kita pakai B11. Ini saya salah spasi. Jarak kelahiran sama dengan B11. Enter. Lalu record jarak kelahiran sesuai definisi operasional, yaitu menggunakan 4 kategori, yaitu 0 di bawah 18 bulan, 1 18 hingga 23, 2 untuk 24 hingga 36 bulan, lalu coding 3 itu untuk di atas 36 bulan. Jadi di sini kita min hingga 18 sama dengan 0, lalu maksud saya karena di bawah 18 itu berarti minimum hingga 17 itu sama dengan 0, lalu 18 garing 23 sama dengan 1, lalu 24 garing 36 sama dengan 2, lalu di atas 36 itu berarti 37 garing maksimum sama dengan 3. Lalu kita beri definisi dari labelnya, itu saya beri nama jarak kelahiran juga. 0 itu artinya di bawah 18 bulan. 1 itu 18 hingga 23 bulan. Lalu coding 2 itu untuk 24 hingga 36 bulan. Lalu coding 3 itu di atas 36 bulan. Lalu kita masukkan labelnya ke dalam variabel. Label value jarak kelahiran dengan jarak kelahiran. Nah, tinggal kita analisis deskriptif untuk mengetahui frekuensinya, jadi tab jarak kelahiran. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di sini dapat kita interpretasikan dari variabel jarak kelahiran ini untuk bayi yang memiliki jarak kelahiran di bawah 18 bulan itu sebanyak 439 bayi. Persentase dari keseluruhan itu 4,78%. Lalu yang untuk 18 hingga 23 bulan itu sebanyak 578 bayi. Frekuensi dari keseluruhan total itu 6,30%. Lalu bayi dengan jarak kelahiran 24 hingga 36 bulan itu sebanyak 1.492 bayi, lalu dengan persentase 16,26%. Lalu yang di atas 36 bulan, maksud saya di sini, maaf, itu sebanyak 6.667 bayi, yaitu sebanyak dengan persentase 72,66%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan
analisis bivariat yang menghasilkan asosiasi RR antara jarak kelahiran dan berat lahir. Nah, cara melakukan analisis bivariat dan melakukan dosis respons itu yaitu dengan komen GLM, lalu variabel Y-nya itu berat lahir, lalu variabel X-nya yaitu jarak kelahiran. Nah, jarak kelahiran ini kan untuk mengetahui risk ratio-nya itu dengan referensi ya. Di sini referensi yang kita menjadi pembanding itu, yang menjadi referensinya itu di atas 36 bulan, yaitu dengan coding 3. Kenapa? Karena di atas 36 bulan ini termasuk normal, termasuk sehat, ketimbang di bawah bulan itu. Jadi di sini yang kita gunakan sebagai referensi itu dengan coding 3, yaitu berarti di sini kita beri IB 3. Selanjutnya kita beri FAM, bin, link, log, log, event. Nah, di sini sudah terlihat analisis bivariat dari jarak kelahiran terhadap berat lahir, dan muncul juga risk ratio untuk mengetahui apakah hubungan dari jarak kelahiran dan berat lahir ini memiliki dosis respon. Jadi kita interpretasikan seperti ini. Dapat dilihat dari tabel ini, untuk di bawah 18 bulan itu kan 2,04 atau 2,05, lalu 18 hingga 23 itu 1,31, lalu 24 hingga 36 bulan itu memiliki rasio 0,9. Maksudnya adalah bayi di bawah 18 bulan itu memiliki risiko untuk BBLR sebanyak 2 hingga 2,05 kali lebih besar ketimbang yang di atas 36 bulan. Lalu untuk bayi dengan jarak kelahiran 18 hingga 23 bulan itu 1,31 kali lebih besar terkena BBLR dibandingkan dengan bayi yang jarak kelahirannya di atas 36 bulan. Lalu bayi dengan dengan jarak kelahiran 24 hingga 36 bulan itu memiliki risiko BBLR itu sebanyak 1,92 kali lebih besar ketimbang bayi dengan jarak kelahiran di atas 36 bulan. Nah, dari sini kan terlihat nih, jarak kelahirannya itu semakin turun seiring dengan semakin jauh jarak kelahiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jarak kelahiran terhadap berat lahir ini memiliki hubungan dosis respon. Baik, selanjutnya kita akan melakukan stratifikasi. Kita akan melakukan stratifikasi berdasarkan jenis kelamin bayi. Nah, di sini kan jenis kelamin bayi itu B4. Tapi codingnya, datanya itu masih berbentuk 1212. Jadi sebelum kita melakukan analisis, ada baiknya kita untuk merecord data tersebut, yaitu 1 itu untuk laki-laki dan 2 perempuan. Nah, untuk mempermudahnya, saya akan mengenerate saja menjadi jenis kelamin. Lalu sama dengan B4. Udah, lalu recordnya kan tetap coding 1 dan 2. Sudah berbentuk kategori juga, jadi
saya akan langsung untuk label define. Label define jenis kelamin 1 maksud saya, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Lalu kita masukkan label definisinya ke dalam variabel dengan label values, yaitu jenis kelamin ke jenis kelamin. Nah, untuk memeriksa di sini apakah sudah masuk value-nya. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa proporsi laki-laki itu sebanyak 51,91% dan perempuan itu 48,09%. Hampir seimbang lah ya, tapi enggak seimbang banget. Nah, selanjutnya kita akan melakukan stratifikasi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan stratifikasi dengan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, terhadap tadi hubungan jarak kelahiran dan berat badan lahir, tapi kita stratifikasi berdasarkan jenis kelamin, yaitu dengan cara by ini berdasarkan apa? Berdasarkan jenis kelamin. Lalu koma, short, titik 2. Ini yang akan kita lakukan tadi. Berarti tab, lalu variabel X, lalu variabel Y, lalu untuk memunculkan presentasinya kita ketik row, karena kita akan memunculkan berdasarkan row-nya, karena kita menggunakan risk ratio, presentasi risk ratio. Enter. Nah, di sini sudah terlihat presentasi sudah terlihat dibedakan antara jenis kelamin dari laki-laki dan perempuan. Jadi di sini kita lihat, kita interpretasikan di sini. Untuk memudahkan saya buat tabel ini. Nah, di sini interpretasinya itu proporsi dari berat badan bayi perempuan, proporsi bayi yang di bawah 18 bulan itu lebih besar di perempuan, yaitu sebanyak 12,23% daripada yang laki-laki itu 10,95%. Lalu untuk yang 18 hingga 23 bulan itu proporsinya banyak di laki-laki, beda tipis 7,77%, dan untuk perempuannya 7,09%. Lalu untuk yang bayi 24,36 bulan itu banyaknya di perempuan sebanyak 5,28%, daripada yang laki-laki itu 5,18%. Lalu untuk yang di atas 36 bulan itu lebih besar proporsi yang perempuan, yaitu sebanyak 6,51%. Jadi untuk di sini sudah saya buat interpretasinya. Selanjutnya kita akan melihat risk ratio dari hubungan jarak kelahiran dengan BBLR, tapi kita stratifikasi berdasarkan jenis kelamin juga. Yaitu caranya kita copy saja yang ini. Ini kan untuk menampilkan RR, risk ratio, copy, tapi kita stratifikasi, yaitu by, konsepnya seperti itu, by berdasarkan jenis kelamin, lalu short, apa yang akan distratifikasi, yaitu ini tadi, kita pasti saja, GLM, berat lahir,
lalu variabel X-nya, dan kita gunakan sebagai referensi itu yang di atas 36 bulan, itu dengan kode 3. Lalu fam, bin, link, log, bedanya tidak kita gunakan nolog. Lalu enter. Nah, di sini terlihat setelah di stratifikasi muncul risk ratio-nya, dan setelah di stratifikasi berdasarkan jenis kelamin, yang ini laki-laki, lalu yang ini perempuan. Nah, untuk tadi kan sebelum di stratifikasi kita lihat ada dosis risk respon. Jadi semakin jauh jarak kelahiran terdapat penurunan risk ratio juga. Jadi semakin jauh jarak kelahiran itu semakin berkurang juga risiko bayi itu untuk berat badan lahir rendah. Nah, setelah stratifikasi itu masih sejalan, semakin jauh jarak kelahiran itu semakin turun juga. Itu berlaku juga untuk yang di perempuan. Nah, untuk mempermudah kita melakukan interpretasi, saya akan menggunakan tabel. Ini output statanya, lalu ini jarak tabel yang untuk mempermudah kita melakukan interpretasi. Jadi interpretasinya di sini adalah jadi dapat kita interpretasikan di sini hubungan jarak kelahiran dengan berat lahir yang distratifikasi berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, pada bayi laki-laki dengan jarak kelahiran di bawah 18 bulan itu memiliki risiko 2,23 kali untuk mengalami BBLR ketimbang bayi dengan jarak kelahiran di atas 36 bulan. Dengan rentang CI-nya itu 95% CI dan dengan rentang 1,47 hingga 3,37. Lalu pada bayi laki-laki dengan jarak kelahiran 18 hingga 23 bulan itu berisiko 1,58 kali untuk BBLR ketimbang yang di atas 36 bulan dengan rentang CI-nya itu 1,04 hingga 2,40. Lalu yang bayi laki-laki dengan jarak kelahiran 24,3 sampai 36 bulan berisiko BBLR 1,05 kali ketimbang yang di atas 36 bulan dengan rentang CI-nya itu 0,75 hingga 1,48. Nah, untuk bayi yang perempuan yang di bawah 18 bulan jarak kelahirannya itu berisiko 1,87 kali untuk BBLR daripada yang di atas 36 bulan dengan rentang CI 1,29 hingga 2,72. Lalu bayi perempuan dengan jarak kelahiran 18 hingga 23 bulan itu resikonya 1,08 kali untuk mengalami BBLR dengan rentang CI 0,69 hingga 1,69. Lalu untuk perempuan yang jarak kelahirannya 24 hingga 36 bulan itu berisiko BBLR sebanyak 0,81 kali ketimbang yang di atas 36 bulan jarak kelahirannya. Baik, demikian presentasi saya, demikian praktikum saya dari awal, yaitu melakukan analisis deskriptif dari variabel berat lahir dan jarak kelahiran. Lalu melakukan analisis bivariat terhadap kedua hal itu dan analisis dosis respon, yaitu terdapat dosis respon pada hubungan jarak kelahiran terhadap berat lahir. Jadi semakin jauh jarak kelahiran, maka semakin turun pula resiko bayi tersebut untuk mengalami BBLR. Nah, selanjutnya melakukan stratifikasi hubungan itu, jarak kelahiran terhadap berat lahir distratifikasi terhadap berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan dengan proporsi sebagai berikut. Lalu selanjutnya itu stratifikasi juga
dengan menunjukkan list rasionya. Seperti ini. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya lakukan ini menjadi ilmu bagi kita semua. Saya pun menyadari adanya kekurangan dari praktik saya. Oleh karena itu, saya menerima saran dan kritik yang membangun. Dan semoga hasil praktik saya ini dapat diterima sebagai penugasan dari ujian akhir semester 5 mata kuliah analisis data epidemiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.